Di video kali ini kita lanjut dengan alur cerita drama Korea Yongpal episode 9 dan 10. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Pagi harinya Taehyun menyiapkan sarapan omelet daging untuk Yujin. Dia meminta Yujin memakan sendiri sembari latihan menggerakkan tangan, dan setelah sarapan Yujin latihan berjalan. Di rumah sakit Dr. Lee memeriksa pasien Kim Yong-mi palsu. Setelah itu dia ke lantai 12, dan dia diberitahu bahwa perawat Hwang tewas karena korban tabrak lari. Berita ini pun menyebar ke Chaeyoung. Dr. Lee bergegas menemui direktur di ruang rawatnya dan memberitahu bahwa perawat Hwang tewas. Dr. Lee khawatir dia akan menjadi korban berikutnya, tetapi dia ditenangkan oleh direktur. Kembali ke Dr. Taehyun. Setelah selesai terapi, Dr. Taehyun mengompres kaki Yujin yang memar sembari mengobrol, dan mereka memutuskan untuk menyewa rumah. Saat Presdir Do Joon dan asistennya diskusi tentang restrukturisasi Hansin Group, Chaeyoung pun masuk dengan paksa walau sudah dihadang penjaga. Dia berkata dia boleh menghabisi semua yang terlibat kecuali Dr. Taehyun, dia adalah mainanku yang berharga. Sampai menyentuh Dr. Taehyun, maka akan ku sebarkan bukti bahwa dirimulah yang membunuh Andre Dae-jung, ayahnya Andre. Di lantai 12 rumah sakit, Dr. Lee melihat perawat baru yang keluar dari daerah terlarang. Dia adalah perawat baru Yujin yang diutus oleh Presdir Do Joon. Di saat itu pula Dr. Lee semakin khawatir akan keselamatannya. Saat lagi jalan-jalan, Dr. Taehyun menggendong Yujin. Sambil jalan dia menceritakan awal mula penyakit adiknya, yang karena kesalahan dia memberikan obat penurun panas acetaminophen dosis orang dewasa yang mengakibatkan kerusakan hati adiknya. Di rumah sakit, Dr. Lee yang khawatir akan keselamatannya pergi ke ruangan direktur. Saat mau masuk dia lihat perawat keluar dari ruangan rawat direktur dan belum pernah dilihat perawat tersebut. Setelah di dalam ruang rawat direktur, Dr. Lee kaget karena menemukan direktur dalam kondisi tidak bernyawa lagi. Dia bergegas kembali ke ruangannya lalu mengambil paspor. Saat hendak keluar dia bertemu dengan perawat baru. Dia berkata akan menemui tamu di lantai bawah dan dia pun pergi dari rumah sakit. Perawat Lee yang mengantarkan makanan ke ruangan direktur pun berteriak saat mengetahui direktur sudah tak bernyawa lagi. Di gereja, ada anak bernama Ali yang ngetuk pintu gereja dan meminta bantuan untuk mengobati ibunya. Dr. Taehyun bergegas memeriksa ibunya Ali yang sedang hamil yang air ketubannya sudah pecah. Saat Dr. Taehyun memeriksa tekanan darahnya, Dr. Taehyun berkata harus dibawa ke rumah sakit karena ini adalah preeklamsia. Sekedar informasi. Preeklamsia adalah kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Harus ditangani agar tidak komplikasi dan berkembang menjadi eklamisia atau tekanan darah tinggi disertai kejang dan kram sebelum, selama atau setelah persalinan. Dan ini akan membahayakan ibu dan janinnya. Kembali ke alur cerita. Rupanya keluarga Ali adalah imigran gelap dan dia tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Karena apabila ketahuan maka mereka akan dideportasi dan ini malah lebih buruk bagi mereka. Dengan dibantu biarawati mantan perawat prajurit Dr. Taehyun atau Yongpal pun beraksi kembali untuk membantu proses melahirkan ibunya Ali dengan operasi sesar. Dan operasi tersebut dilakukan dengan alat-alat dan penerangan seadanya. Setelah selesai operasi ibunya Ali dibawa ke rumah sakit Hansin, dan Dr. Taehyun berpisah dengan Yujin, dan dia berjanji akan kembali untuk menjemputnya. Setelah sampai di rumah sakit Hansin, ibunya Ali beserta bayinya langsung dibawa ke lantai 12 rumah sakit dan langsung diperiksa oleh dokter bidang terkait. Setelah selesai pemeriksaan, Dr. Taehyun pergi ke resepsionis lantai 12 dan di sana sudah ada 2 perawat, dan dia menceritakan bahwa direktur telah meninggal. Dr. Lee hilang entah kemana. Ini semua terjadi setelah perawat Hwang kecelakaan. Dr. Taehyun berpapasan dengan ayahnya di tangga lantai 12 karena adiknya juga dirawat di lantai 12 dan seharusnya adiknya berangkat ke Amerika buat berobat besok.
Saat itu terjadi perdebatan antara Dr. Tae-hyun dan ayahnya. Dr. Tae-hyun pun mendapat tamparan dari ayahnya. Tidak berapa lama Dr. Tae-hyun didatangi dan diminta ke ruangan dokter kepala yang baru pengganti Dr. Lee, sekaligus dokter dari adiknya. Dokter kepala berkata Yayasan Hanshin harusnya menanggung biaya medis di Amerika, tetapi tiba-tiba dibatalkan dengan alasan mereka lagi defisit anggaran. Sementara Dr. Lee yang sudah merubah penampilannya, menerima paspor palsu dari seseorang. Di rumah sakit, Dr. Tae-hyun segera membawa adiknya untuk keluar dari rumah sakit, tetapi selalu dihalangi oleh petugas keamanan rumah sakit, sampai pada akhirnya dia dan adiknya bisa kabur. Tetapi dia mendapat pesan dari seseorang yang menyatakan kalau dia nekat adiknya bisa terluka. Di gereja, Eugene karena gak bisa tidur dia pun berdoa. Setelah selesai pada saat meniup lilin, salah satu tempat lilin terjatuh dan pecah. Kembali ke rumah sakit, Dr. Tae-hyun ngobrol dengan kepala perawat lantai 7. Dia mengatakan bahwa adiknya ada di lantai 12, mereka membutuhkan Sandra. Perawat Wang, direktur, dan Dr. Lee sudah hilang, selanjutnya adalah aku. Sedangkan di gereja, Ali ngajak dan membawa Eugene terapi berjalan seperti yang diperintahkan Dr. Tae-hyun. Setelah menjenguk ibunya Ali dan anaknya, Che yang bertemu dengan Dr. Tae-hyun lalu mereka pun ngobrol di ruangan Dr. Tae-hyun. Che yang berkata bahwa Dr. Tae-hyun tidak perlu khawatir selama masih ada dia, tidak ada yang berani membunuhmu. Dan Dr. Tae-hyun berkata aku bisa mengurus diri sendiri. Dr. Tae-hyun yang melakukan segala cara untuk menyelamatkan adiknya akhirnya berlutut untuk memohon pertolongan ke Tuhan. Dr. Tae-hyun berjanji akan menghilang secara diam-diam dari hadapan Che yang setelah adiknya bisa pergi ke Amerika untuk menjalani operasinya. Tapi hal itu justru membuat ketuahan marah dan mengusir Dr. Tae-hyun dari hadapannya. Sebelum meninggalkan rumah, sekretaris ketuahan menjanjikan keberangkatan adik Dr. Tae-hyun ke Amerika. Selain itu, Dr. Tae-hyun juga memperingatkan sang sekretaris untuk berhati-hati dengan hidupnya selama ketuahan belum mencampakkan dirinya. Waktu yang dinantikan Dr. Tae-hyun pun datang. So-hyun telah diperbolehkan oleh rumah sakit untuk melakukan perjalanan ke Amerika. Mendengar hal itu tentu saja So-hyun dan Tae-hyun bahagia dan langsung mempersiapkan semuanya. Dr. Tae-hyun menemani kepergian So-hyun di bandara dengan pengawalan pihak ketuahan. Namun tanpa sepengetahuannya, dua detektif berusaha menangkap Dr. Tae-hyun yang sedang berada di bandara. Tak disengaja, Tae-hyun bertabrakan dengan kepala Lee yang sedang menyamar dan sedang dikejar-kejar oleh penjahat yang dibayar ketuahan untuk membunuh kepala Lee. Sempat terjadi kejar-kejaran yang akhirnya kepala Lee mendapatkan luka tusukan di perut sebelah kanan. Singkat cerita, kepala Lee bisa mendapatkan pertolongan pertama dan Tae-hyun dibawa ke kantor polisi oleh kedua detektif yang mengejarnya. Sesampainya di kantor polisi, Tae-hyun langsung diinterogasi tapi langsung dilepaskan kembali karena rupanya ketuahan meminta kepolisian untuk melepas Tae-hyun. Tanpa basa-basi, Tae-hyun langsung menuju rumah sakit dan mendapati kepala Lee dalam keadaan darurat. Pada saat itu pula Tae-hyun melihat Eugene ada di depan matanya dengan memakai perban di seluruh kepala dan memakai baju pasien. Sekian dulu alur cerita Yongpal episode 9 dan 10. Sampai jumpa di episode berikutnya.